Halo semuanya, selamat datang di media edukasi. Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah kalian baik-baik semua ya. Ya. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan karena sekarang kita masih di masa pandemi ya. Kalian harus tetap Ya. di rumah, menggunakan masker kalau kalian pergi keluar rumah, menggunakan masker, sering mencuci tangan, cuci tangannya menggunakan sabun ya, pada air yang Ya. mengalir. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Yuk. Kalian perhatikan ya, jelas materinya di layar kalian? Jelas. Jelas ya? Yuk. Hari ini kita akan belajar mengenai keragaman agama di Indonesia. Coba kalian tahu apa tidak agamanya apa saja yang diakui di Indonesia? Ada berapa? Ada berapa? Ada 6. 6. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu agama yang diakui di Indonesia. Tapi kita juga mengenal ya, mungkin yang namanya bukan agama, tapi kita mengenal sebagai kepercayaan. Yo, yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yo, agama Islam. Nah, agama Islam, kitab sucinya apa? Al-Quran. Al-Quran. Tempat ibadahnya di Masjid. masjid. Terus agama Masjid Islam, dan musola. iya, masjid ya kalau agama Islam ya, di masjid. Kita kadang kalau yang masjidnya lebih kecil menyebutnya dengan musola atau Musola. anggar nang di desa-desa ya, di desa-desa sering juga disebut langgar ya. Kita kadang sholatnya di langgar gitu ya, di musola. Masjid tapi ukurannya lebih kecil. Kemudian Islam juga memiliki hari besar perayaan-perayaan yang dilaksanakan oleh umat agama Islam. Ada apa saja itu? Idul Fitri. Kemarin kita baru melaksanakan Idul Adha. Terus ada tahun baru Hijriah. Kalau umat Islam itu merayakan tahun baru seperti ketika di tahun baru Masehi yang dilaksanakan yang biasa dirayakan pada 1 Januari itu tahun baru Masehi. Tapi kalau tahun baru Islam namanya tahun baru Hijriyah. Betul, tahun baru Hijriyah ya, berdasarkan pada kalender Hijriyah. Ada namanya lagi perayaan hari besar keagamaan Maulud Nabi Muhammad. Kalau kita rayakan, kita sering di daerah kita disebut muludan. Pernah dengar muludan? Tahu ya? Tidak pernah. Muludan. Terus ada lagi Isra Mi'raj. Itu ya. Untuk perayaan hari besar keagamaan agama Islam. Selanjutnya kita juga perlu tahu agama Kristen.
Agama Kristen memiliki kitab suci namanya Injil. Injil. Alkitab. Iya, Injil atau Alkitab. Injil. Tempat ibadahnya Gereja. gereja. Kemudian ini ada hari besar keagamaan agama Kristen ya. Ada hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa al-Masih. Kristen juga ini ada lagi mirip dengan agama Katolik, tapi berbeda ya. Walaupun untuk kitab suci, ibadah, dan hari keagamaannya itu sama dengan Kristen, tetapi Katolik ini berbeda dengan Kristen. Sama untuk hari besarnya, kitab sucinya, tempat ibadahnya itu sama antara agama Katolik dan agama Kristen. Kemudian ada agama Hindu. Kitab sucinya namanya Weda. Weda. Tempat ibadahnya di Pura. Pura. Ah, terus hari besar keagamaannya ada hari Hari Nyepi, kemudian hari Saraswati, terus ada hari Pagerwesi. Pagerwesi. Agama Hindu ini di Indonesia di Pulau Bali itu mayoritas penduduknya agamanya Hindu. Di sana banyak pura-pura. Ada yang pernah ke Bali belum? Belum. Iya, belum pernah ke Bali ya. Di sana ini mayoritas agamanya agama Hindu penduduknya. Kemudian ada agama Buddha. Agama Buddha kitab sucinya adalah Tripitaka. Ya, kitab sucinya adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya di Bendahara. Wihara, bukan bendahara. Wihara. Ya? Iya, tempat ibadahnya itu wihara. Kemudian hari besar keagamaan umat Buddha adalah hari Waisak. Ya. Terus ada hari Asada, ada hari Katina. Ini contohnya di Candi Borobudur. Itu adalah candi agama Buddha ya. Iya, candi Buddha itu. Ada patung Buddhanya di Borobudur. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Kitab sucinya ini namanya Sisuwujing. Tempat ibadahnya di kelenteng. Kalian pernah lihat kelenteng? Pernah ya. Hari besar keagamaannya ini ada tahun baru Imlek. Iya. Dan Cap Gomeh. Ini untuk agama-agama yang ada di Indonesia. Kalian harus paham ya. Kita harus menghargai agama kita berbeda dengan mungkin teman-teman yang lain. Ada yang agamanya berbeda dengan kita. Kita di sini agamanya semuanya Islam ya, di kelas 4B ya. Ya, 4B Islam semua agamanya. Tetapi ada teman kita mungkin yang memiliki agama berbeda dengan kita. Apa yang harus kita lakukan dengan teman kita yang berbeda agama? Kita harus tetap berteman ya. Harus terus saling menghormati. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh mengejek teman dengan agama lain. Nah, kita harus saling menghormati. Nah, semua dulu. Nah, semuanya keluar. Ketika ada teman agama lain sedang beribadah, kita harus menghormati mereka. Ini yang dinamakan dengan toleransi, ya. Toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, nih,
Kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau kerjasama bekerjanya sendiri apa dengan orang lain? Dengan orang lain. Iya, kerjasamanya dengan orang lain. Kita harus saling bantu, saling mensupport, saling membantu ketika sedang bekerja sama agar tujuannya bisa tercapai. Coba perhatikan ini. Kamu lihat ini gambarnya ini ya. Ada ini apa, karpet tapi ya, karpet yang besar. Kalau kamu mengangkat sendiri bagaimana? Berat apa tidak itu kira-kira? Berat. Terus karena kamu merasa berat, kamu minta tolong dengan temanmu yang lain. Yuk, karpetnya gotongan ben lebih enteng supaya lebih ringan pekerjaan kamu. Ini juga dulu di kelas 3 sudah pernah ya kerjasama seperti ini ya. Coba contoh kerjasama yang kalian lakukan di rumah. Coba apa kerjasama yang kalian lakukan di rumah? Contohnya bagaimana? Kalau aku membantu orang tua menyapu. Nah, membantu Tugas aku. orang tua menyapu, berbagi tugas ya di rumah ya. Ketika ayah bekerja di luar rumah, ibu sedang misalnya memasak. Ibu memasak, kalian membantu membersihkan rumah, menyapu lantai. Terus ketika kalian baru bangun tidur, kalian merapikan tempat tidur ya, tempat tidurnya dirapikan. Terus setelah makan, kalian membantu mencuci piring. Itu contoh kerjasama di rumah ya, supaya rumahnya menjadi bersih dan rapi. Ini manfaat kerjasama. Manfaatnya karena kerjasama itu memiliki manfaat. Yang pertama, meringankan pekerjaan. 2. Membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memupuk rasa tolong menolong. Ya iya, karena dengan kerjasama kan berarti kalian saling menolong, saling membantu. Selanjutnya ini kerjasama di lingkungan sekolah. Ini selama ini sudah hampir berapa ya, 1,5 tahun ya. Hampir 1,5 tahun kalian tidak pernah ke sekolah. Jadi tidak pernah melakukan kerjasama di lingkungan sekolah. Dulu kita sering melaksanakan kerja bakti ya. Kerja bakti di lingkungan sekolah, piket di kelas, itu melaksanakan kerja sama. Ini perhatikan gambarnya ya. Kalian perhatikan gambarnya. Kerja bakti dengan teman-teman di sekolah. Contoh kerjasama dalam keragaman. Ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, membuang ke tempat sampah. Terus ada yang memungut sampah-sampah kering yang besar, itu ada yang mengambil botol ya. Mengambil botol, kemudian nanti botolnya dimasukkan ke tempat sampah. Kalau membuang sampah harus pada tempatnya, jangan sembarangan. Ya, selanjutnya kita belajar mengenal sudut. Perhatikan. Kalian kelas 3 juga sudah mengenal sudut ya? Iya. Sudah. Sudut ada berapa yang kalian kenal di kelas 3? Jenis sudutnya?
Ayo, berapa jenis sudut yang kalian kenal? Ada tiga. Apa saja coba? Ayo, yang masih ingat. Segitiga. Sudut. Persegi. Sudut. Lancip. Terus sudut siku. Dan yang ketiga sudut tumpul. Itu yang sudah kita pelajari di kelas 3. Sekarang coba kamu perhatikan lagi nih. Atap rumah adat. Ada rumah gadang dan rumah sesat ya namanya ini ya. Ini perhatikan ujungnya rumah gadang ini ada membentuk sudut. Apa ini? Membentuk sudut apa ini? Sudut Lancip. Kemudian untuk yang rumah nuwo sesat membentuk sudut apa ini rumahnya? Sudut tumpul. Betul ya. Yang sudut rumah gadang membentuk sudut lancip, sedangkan sudut rumah nuwo sesat membentuk sudut tumpul. Kita sudah mengingat kembali ya sudut ya. Nih, dua garis lurus yang bertemu pada sebuah titik akan membentuk suatu sudut. Perhatikan ya. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik membentuk sudut. Nih, garis ML. Perhatikan ya, garis ML dan garis KL. Sama-sama garis lurus bertemu pada satu titik, sebuah titik pada titik L. Ya, pertemuannya ini ya. Pada titik L. Pertemuan dua buah garis lurus ini yang disebut sebagai sudut. Perhatikan. Garis lurusnya yaitu garis ML ini ya. ML dan garis KL. Ini. Garisnya sama-sama lurus ketemu pada titik L. Nah, karena pertemuan ini, perpotongan ini disebut sebagai sudut. Garis ini, kedua garis ini disebut sebagai kaki sudut. Ya, dua garis ini disebut sebagai kaki sudut. Pertemuannya, titik L ini, pertemuannya disebut sebagai titik sudut. Pertemuannya disebut sebagai titik sudut. Di dalam ini yang disebut sebagai daerah sudut. Yang di dalam ini ya. Sudutnya ini bagian dalam ini ya. Daerah sudut. Ya. Bukan yang di luar ini, bukan. Tapi yang di dalam ini yang namanya sudutnya. Daerah sudut. Sudut dilambangkan seperti lebih kecil ya, seperti lebih kecil, seperti cucuk ini lambang sudut seperti ini. Titik pertemuan dua garis tersebut, perhatikan ya, titik pertemuannya ini dinamakan titik sudut. Di sini adalah titik sudut L ya, titik sudut L. Garisnya tadi yang sudah Pak Guru jelaskan yaitu kaki sudut ya, ML dan KL. Maka nama sudutnya kita menyebutkan 3 huruf yang membentuk sudut tersebut. Ini nama sudutnya ini. Sudutnya KLM atau MLK. Paham apa belum? Paham. Untuk memberi nama sudut. Ya, untuk memberi nama sudut, perhatikan. Memberi nama sudut. Nama sudutnya yang sedang kita bicarakan adalah sudut KLM. Dari mana sudut KLM ini diberi namanya? Dari garis ML dan garis KL. Kita menyebutnya berurutan.
titik sudut ini, nama titik sudut ini ditaruh di tengah, ya. Menyebutnya ditaruh di tengah. Bisa M, L, K, atau K, L, M. Ini untuk memberi nama sudut. Ya, nama sudutnya kita beri nama dari 3 huruf yang membentuk sudut tersebut. Paham apa tidak? Paham. Paham ya? Kalau hanya huruf L-nya saja, huruf L ini ya, huruf L tersebut merupakan titik sudut. Titik ketok 1 huruf ya, kalau titik itu 1 huruf. Tapi kalau nama sudut, yaitu sudut MLK atau KLM. Itu untuk nama sudut. Tapi kalau titik sudut hanya 1 huruf. Paham ya? Iya. Nama sudut disebutkan dari 3 huruf yang membentuknya, boleh dari atas, boleh dari bawah. Yang penting titik sudutnya disebutkan di tengah. Seperti itu, memberi nama sudut. Yang sudah kita pelajari di kelas 3. Berdasarkan besar sudutnya. Sudut dibagi menjadi berapa tadi? Dibagi menjadi 3. Tetapi di kelas 4 kita mempelajari nama 1 sudut lagi, yaitu sudut lurus. Sudut pertemuan antara 2 garis, tetapi garis tersebut lurus, tidak membentuk titik. Titiknya ini lurus. Antara kaki sudut 1 dan kaki sudut yang lain itu lurus. Ingat ya, yang pertama kita pelajari adalah sudut lancip. Sudut lancip besarnya 0 sampai 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Dulu Pak Guru mencontohkan seperti tangan seperti ini ya. Tangannya lurus. Kalau lebih kecil seperti ini yang namanya sudut lancip. Ini 90. Lebih kecil dari 90 ini ya. Dari 0 sampai 90. Namanya sudut lancip. Kalau siku-siku besarnya sudut ini 90 derajat. Ya, besarnya sudut ini ya. Pertemuan ini 90 derajat atau 2 garis tersebut membentuk garis tegak lurus. Ini yang dinamakan sudut siku. Kemudian sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat. Dan sampai 178 derajat. Lebih kecil daripada sudut lurus. Kalau sudut lurus ini lurus 180 derajat. Ini namanya sudut lurus. Ini sudut tumpul. Sudah paham ya? Kalian di kelas 3 sudah belajar mengenai sudut ini besarnya. Nah, nanti di kelas 4 ini yang akan kita pelajari adalah cara mengukur sudut. Nanti kita akan belajar cara mengukur sudut. Perhatikan ini. Sudut dapat diukur menggunakan satuan. Pengukuran sudut menggunakan sudut satuan menghasilkan nilai yang berbeda sesuai dengan besar sudut satuan yang digunakan. Satuan sudut apa namanya? Derajat. Ini ya. Lambangnya ini seperti angka 0 kecil di atas besar sudut ya. Lingkaran kecil di pojok kanan atas ini yang sebagai lambang derajat. Nih,
lapangan sepak bola memiliki sudut di pojokan lapangannya. Ini sudut apa ini kalau di lapangan sepak bola? Sudut lancip. Nah, kelihatannya sudut lancip ya. Kelihatannya sudut lancip. Tetapi sebenarnya ini adalah sudut siku-siku. Karena ini gambarnya mengambilnya saja seperti ini. Tapi kalau kamu ke lapangan, kamu lihat ini adalah sudut siku-siku. Bagaimana cara mengukur sudut? Alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah penggaris busur derajat. Nah, ini namanya busur derajat. Kalian sudah bisa menggunakan busur derajat apa belum? Udah. Belum. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Besok atau hari apa nanti Pak Guru jadwalkan ya. Kita akan berlatih mengukur sudut menggunakan busur derajat. Oke ya, nanti kapan-kapan kita baca. Nanti kamu siapkan dulu, kamu harus punya dulu alatnya. Seperti ini bentuknya ya. Bentuknya setengah lingkaran. Nanti titik sudut ditaruh pada garis yang ada di tengah ini. Pada titik ini titik sudutnya. Jadi tadi seperti sudut KLM. Sudut KLM tadi ya. Pada titik L kalian taruh di titik sudut ini. Kemudian besar salah satu kaki sudut ditaruh pada garis lurus. Bisa pada yang garis ke kiri atau garis ke kanan. Itu bisa diukur. Kalau garis nanti garis yang satunya, kaki sudut yang satu itu akan menunjukkan besar sudutnya. Ini kalau tidak dipraktikkan mungkin kalian akan bingung ya. Nanti kalian harus punya garis busur derajat dulu, memiliki alatnya. Nanti kita praktekkan bersama. Oke? Nanti besok atau nanti kalian beli dulu. Kalau yang sudah punya tidak usah beli. Nanti kapan-kapan kita melakukan Google Meet lagi. Kita mempraktekkan mengukur besar sudut. Ini contohnya. Perhatikan ya. Perhatikan. Yang warnanya ungu kelihatan apa tidak? Kelihatan. Ya, ini ya. Kelihatan. Ada sudut berwarna ungu. Ini tidak ada namanya, kita beri nama dulu misalnya. Misalnya kita beri nama sudut A, B, C. Misalkan ya sudut yang ungu ini namanya sudut ABC. Titik sudutnya kan ada di B. Ya. Penggaris busurnya kalian letakkan pada titik B. Titik B di tengah-tengah pada titik sudut penggaris busur. Salah satu kaki sudut kalian luruskan dengan garis hitam yang tebal ada di bawah. Bisa yang ke kanan atau yang ke kiri. Karena ini penggaris busur derajat dibolak-balik sama ya. Kita meletakkan kaki sudut C. Kaki sudut C diletakkan pada garis hitam yang sebelah kanan. Nah, titik sudut A ini yang menunjukkan besarnya sudut. Ini sudut, kaki sudut A ini menunjukkan besarnya sudut.
Kaki sudut C ditaruh lurus dengan garis tebal yang ada di bawah. Garis AB atau kaki sudut AB ini yang akan menunjukkan besarnya sudut. Ini kaki sudut ini menunjukkan angka 60 dan 120. 60 dan 120. Angka mana yang dipakai? 60 atau 120-nya? Angka mana yang dipakai? Angka mana yang dipakai? Angka mana yang dipakai adalah 60 derajat. Kenapa? Karena sudut ABC adalah sudut apa? Jenisnya sudut apa? Lancip. Karena sudut lancip lebih kecil dari 90 derajat. Berarti yang diambil harus angka yang lebih kecil dari 90. Paham apa belum? Kalau belum praktek mungkin agak masih bingung ya. Kalau belum praktek, karena kita harus mempraktekkan ini. Nanti atau besok kamu segera beli ya busur derajat supaya kita bisa mempraktekkan cara mengukur sudut. Di sini yang diambil 60 karena sudutnya adalah sudut lancip. Besar sudut lancip kurang dari 90 derajat. Kalau yang diambil 120 lebih besar atau lebih kecil dari 90? Lebih besar. Nah, karena ini lebih besar berarti tidak diambil, bukan ini. Tetapi yang diambil adalah 60. Sedikit sudah agak paham ya? Ya, kita nanti harus, karena kita harus praktek. Bagaimana cara mengukur busur derajat. Nah, ini udah ya, udah nanti. Sekarang ya kita sudah sampai ini dulu. Kita sampai cara mengukur sudut dulu. Nanti Pak Guru jadwalkan lagi, kita akan mempraktekkan cara mengukur sudut. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya apa tidak kepada Pak Guru? Tidak. Ya, sudah sedikit mulai paham ya mengenai cara mengukur sudut ya. Iya. Nanti kita praktekkan kalau sudah mempunyai penggaris busur derajat. Nanti kalian kabari Pak Guru di grup kalau kalian sudah memiliki busur derajat. Oke? Nanti kalian kabari Pak Guru. Saya sudah punya busur derajat. Nanti kalau sudah banyak yang punya, kita praktekkan cara mengukur busur derajat. Tidak ada pertanyaan? Belum. Oke ya. Ini sebenarnya sudah sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita ulangi dulu apa yang depan tadi. Agama yang diakui di Indonesia ada berapa? 6. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jenis sudut apa saja tadi? Lancip, siku-siku, sudut kubul, dan sudut lurus.
Cara mengukur sudut menggunakan apa tadi? Unsur derajat. Unsur derajat. Sip. Nanti untuk tugas kalian tuliskan agama yang diakui di Indonesia. Kemudian kalian menyebutkan kitab suci, tempat ibadah, dan hari besarnya. Kalian tulis itu saja untuk tugas kalian. Ya, tadi kerjasama juga jangan lupa ya. Kerjasama adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ingat, dengan bekerja sama, pekerjaan akan menjadi ringan. Kemudian, pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong menolong. Oke. Untuk hari ini kita akhiri pelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.